wabarakatuh. Nama saya Farah Nurama Ramadan, nomor absen 15 dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai laporan identifikasi limbah bangun datar yang dapat ditemui di Jember serta potensinya untuk dijadikan kerajinan tangan. Ada banyak macam-macam limbah yang dapat dijadikan kerajinan tangan. Salah satunya adalah limbah bangun datar. Limbah bangun datar sendiri artinya adalah limbah yang hanya memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak memiliki ruang. Limbah bangun datar memiliki beragam bentuk, contohnya adalah lingkaran, segitiga, segi empat, dan bentuk tidak beraturan. Contoh dari limbah bangun datar sendiri yaitu limbah plastik, limbah kertas, limbah daun, dan lain sebagainya. Limbah bangun datar yang dapat ditemukan di area Jember tentunya memiliki banyak sekali potensi untuk dijadikan kerajinan tangan. Seperti halnya area di Jember yang dikelilingi oleh pepantaian tentu akan memiliki banyak sekali keuntungan bagi masyarakatnya jika limbah-limbah di sana dikelola dengan baik. Contohnya, kita dapat membuat kerajinan tangan dari kerang dan sisi ikan. Tidak hanya di area pinggiran Jember, di kota sendiri pun limbah yang berada di perkotaan Jember memiliki banyak sekali manfaat untuk dijadikan kerajinan tangan. Contohnya adalah limbah kardus dan yang paling sering kita temui adalah limbah plastik. Berikut saya akan menjelaskan dan memberikan contoh macam-macam limbah yang ada di Jember serta potensinya untuk dijadikan kerajinan. Yang pertama adalah limbah kerang. Limbah kerang ini tentunya sering kita dapati di area pinggiran pantai, seperti di Pantai Watuulo, Pantai Papuma, dan pantai-pantai lainnya. Limbah kerang ini dapat kita jadikan kerajinan tangan dengan nilai guna dan nilai estetika yang sangat tinggi. Salah satunya adalah lampu hias. Lampu yang menyala di dalam rangkaian kulit kerang ini jadi daya tarik tersendiri bagi yang melihatnya. Lampu kerang ini apabila dinyalakan dalam kegelapan terlihat cahaya memancar dan menyelinap di sela-sela butiran cangkang kerang. Tidak diragukan lagi, kerajinan lampu kerang ini memiliki harga jual yang cukup tinggi dan tentunya menguntungkan. Berikutnya adalah limbah sisi ikan. Tidak hanya kerang, sisi ikan juga dapat kita temukan banyak sekali di Jember, terutama di Pantai Puger. Di sana terkenal merupakan tempat penjual belian ikan. Tentu sebelum dijual belikan, ikan akan dihilangkan sisiknya terlebih dahulu. Nah, limbah sisi ikan tersebut tentunya dapat dijadikan kerajinan tangan yang sangat bermanfaat dan indah. Salah satunya adalah souvenir. Dengan proses yang cukup sederhana, sisi ikan sudah bisa dijadikan kerajinan tangan indah dan nampak mewah, seperti souvenir atau bros. Mulai dari bentuk, warna, dan detail tentu diperhatikan oleh wanita yang menggemari souvenir bros ini. Pembuatan bros ini akan terkesan unik jika dibuat dari sisi ikan. Berikutnya adalah limbah kulit jagung. Selain pepantaian, di Jember juga dapat ditemukan banyak sekali pedesaan. Tentunya di dalam suatu pedesaan tersebut banyak sekali yang namanya sawah, entah sawah jagung atau sawah padi. Nah, di sawah jagung tersebut tentunya sebelum jagung diperjualbelikan, kulitnya dibuang terlebih dahulu. Nah, alangkah baiknya kulit tersebut tidak dibuang begitu saja, namun juga diolah menjadi sebuah kerajinan tangan yang indah. Contoh kerajinan dari kulit jagung tersebut adalah bunga hias. Bunga hias tentu akan sangat digemari oleh banyak masyarakat, terutama yang menginginkan rumahnya untuk menjadi indah. Pembuatan bunga hias tidaklah rumit. Tahapan-tahapan tersebut pertama adalah pemilahan limbah kulit jagung, lalu dicuci dan dikeringkan. Setelah kering, kulit jagung dapat dibentuk dan diberi detail warna, lalu finishing. Namun, yang perlu diperhatikan adalah ketelatenan dan teknik yang digunakan, karena kulit jagung yang kering sangat mudah untuk robek. Yang keempat adalah limbah yang paling sering kita temukan di area sekitar perumahan kita, yaitu limbah plastik. Seperti yang kita ketahui, plastik itu sangat sulit untuk diuraikan, maka alangkah baiknya kita mendaur ulang bahan tersebut agar tidak merusak lingkungan sekitar kita.
Contoh kerajinan yang dapat dibuat dari limbah plastik ini adalah tas plastik. Seperti yang dapat dilihat, tas plastik lucu itu awalnya hanyalah sebuah plastik bekas. Tidak hanya orang dewasa, bahkan anak kecil pun akan tertarik pada tas itu jika motifnya dibuat menarik untuk anak-anak. Tas ini memiliki nilai guna dan tentunya nilai estetika yang cukup tinggi untuk menarik para pembeli. Yang terakhir adalah limbah koran bekas. Koran bekas dapat kita temukan di mana saja, bahkan di setiap rumah pun ada yang namanya koran bekas. Koran akan berganti setiap hari, koran lama akan dibuang begitu saja. Nah, alangkah baiknya jika masyarakat memanfaatkan limbah tersebut untuk suatu kerajinan yang berguna untuk masyarakat. Salah satu contoh kerajinan yang dapat diolah dari limbah koran ini salah satunya adalah jam dinding. Jika sebuah koran diolah sedemikian rupa untuk dijadikan sebuah kerajinan, tentu akan sangat menguntungkan bagi seorang pengrajin. Salah satunya adalah jam dinding. Tidak hanya untuk jam, sebenarnya koran juga dapat dijadikan berbagai macam kerajinan yang terbuat dari bubur koran, seperti pada digambar. Ada topeng, patung, dan lain sebagainya. Nilai estetika yang tinggi juga dapat dibuat sedemikian rupa agar memenuhi selera pembeli, seperti dicat seunik mungkin. Berikut tadi penjelasan dan contoh-contoh dari saya mengenai limbah bangun datar yang ada di Jember, serta potensinya untuk dijadikan kerajinan. Alangkah baiknya jika kita mengolah limbah-limbah tersebut sedemikian rupa agar memiliki nilai guna dan menguntungkan bagi masyarakat Jember, dan tidak dibuang begitu saja untuk mencemari lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.